Sore buat kita semua dan anak-anakku, bagaimana kabarnya? Miss berharap kalian di sana selalu sehat ya. Kembali lagi sama Miss Sarina Salmasir atau biasa dibilang Miss SS. Nah, hari ini kita akan belajar IPS ya. Yang kelas 9 tetap belajar ya, karena sudah bentar lagi menghadapi ujian. Oke, saat ini kita akan membahas tentang judul materi kita hari ini yaitu tentang pemberontakan Republik Maluku Selatan. Oke, berbicara tentang pemberontakan Republik Maluku Selatan ini berarti adanya pertentangan ya. Nah, jadi pemberontakan RMS ini biasa disingkat di RMS ini terjadi pada tanggal 25 April. Terjadi pada tanggal 25 April tahun 1959. Nah, jadi terjadi pada tanggal 25 April 1959 dan dipimpin oleh Somokil. Namanya Somokil ya anak-anak. Somokil. Nah, Somokil ini seorang mantan jaksa Agung Negara Indonesia Timur. Nah, jadi kalian pasti bertanya, ini kan terjadi pada tanggal 25 April 1959 dan dipimpin oleh Somokil, mantan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur. Kalian tahu bahwa negara Indonesia Timur itu dibentuk oleh bangsa Belanda ya, pada masa Republik Indonesia Serikat. Nah, hari ini saya mau beritahu kenapa bisa terjadi pemberontakan Republik Maluku Selatan. Nah, yang pertama itu latar belakang. Nah, yang pertama itu adanya kekecewaan para prajurit KNIL. Nah, prajurit KNIL ini para tentara Hindia Belanda. Oke, nah jadi kenapa mereka kecewa? Karena mereka mengajak bergabung TNI untuk bergabung bersama mereka ya kan. Nah, tetapi TNI menolak bergabung dengan mereka. Nah, jadi saat TNI menolak prajurit KNIL untuk bergabung dengan mereka, prajurit KNIL menuntut. Nah, prajurit KNIL menuntut dipertahankan bentuk negara Serikat Indonesia. Nah, jadi karena mereka karena TNI menolak bergabung dengan tentara KNIL, jadi mereka itu menuntut prajurit KNIL mempertahankan bentuk negara Serikat Indonesia. Nah, tadi kan karena TNI menolak prajurit KNIL, mereka akhirnya menuntut agar bentuk negara Serikat Indonesia itu tetap ada. Karena kan seperti yang sudah beritahu dari hari-hari kemarin bahwa Indonesia tidak mau selamanya ada di Republik Indonesia Serikat, karena tujuan dibentuknya Republik Indonesia Serikat itu untuk membentuk persatuan dan kesatuan, dan pada akhirnya ternyata rencana atau tujuan persatuan dan kesatuan ini tidak tercapai. Nah, akhirnya karena
tidak tercapainya persatuan dan kesatuan itu, maka kita tidak ada di Republik Indonesia Serikat, ya kan. Nah, pada Republik Indonesia Serikat itu kita menggunakan Undang-Undang Dasar sementara 1950. Nah, oke. Jadi karena mereka ini tadi menuntut dipertahankan untuk negara Serikat Indonesia, akhirnya para prajurit KNIL memproklamasikan negara Maluku Selatan di Ambon yang ingin memisahkan Kepulauan Maluku dari Indonesia. Nah, karena TNI tadi tidak mau bergabung dengan prajurit KNIL, akhirnya mereka memproklamasikan negara Maluku Selatan di Ambon yang ingin memisahkan Kepulauan Maluku dari Indonesia. Nah, itulah yang terjadi pada saat pemberontakan Republik Maluku Selatan. Nah, jadi pertanyaannya, apakah pemberontakan ini berakhir? Nah, jawabannya iya. Pemberontakan ini berhasil diakhiri karena ada tindakan dari pasukan TNI. Pemberontakan RMS berakhir karena ada tindakan pasukan TNI. Pasukan TNI melakukan serangan ke Ambon dan menahan Somokil pada tahun 1963. Nah, jadi pemberontakan RMS atau Republik Maluku Selatan berakhir karena ada tindakan pasukan TNI melakukan serangan ke Ambon dan menahan Somokil pada tahun 1963. Nah, inilah yang menjadi perjalanan terakhir dari pemberontakan RMS. Tindakannya yaitu tadi TNI menahan si Somokil yang memimpin pemberontakan Republik Maluku Selatan. Nah, untuk materi hanya sampai sini saja dijelaskan secara singkat. Kita masuk ke soal. Seperti yang sudah dibagi di grup, ada 10 soal yang sudah diberikan. Kita akan bahas satu persatu ya. Di sini kalian mendengarkan apa yang dibacakan. Nomor 1, di sini ada pertanyaan. Dalam menumpas pemberontakan DI atau TII di Jawa Barat, pasukan-pasukan TNI mengalami kesulitan. Sebelum kita menjawab, kita harus tahu dulu apa sih arti pemberontakan DI atau TNI itu. Nah, arti panjangan dari pemberontakan DI TNI. Nah, ini singkatan dari Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Nah, oke, Miss bacakan sekali lagi. Dalam menumpas pemberontakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia di Jawa Barat, pasukan-pasukan TNI mengalami kesulitan. Nah, apa yang menjadi kesulitannya? Pada saat kita masih dijajah sama Belanda, kita bisa bilang adanya keterbatasan persenjataan. Nah, jadi jawaban yang nomor 1 itu yang lebih tepatnya keterbatasan persenjataannya, karena kita dulu masih sangat minim senjata, kita masih kalah. Walaupun yang pada akhirnya kita menang ya karena bambu runcing. Oke, lalu yang ke nomor 2. Pemberontakan APRA di Jawa Barat pada tahun 1950 mempunyai tujuan. Oke, kalian dengarkan saja. APRA singkatan dari Angkatan Perang Ratu Adil. Nah, ini didirikan oleh Raymond Westerling. Sekali lagi ya,
APRA ini singkatan dari Angkatan Perang Ratu Adil yang didirikan oleh Raymond Westerling. Dia ini tentara pro Belanda. Nah, dia ini tentara swasta pro Belanda, dan di sini ada peristiwa kudeta yang terjadi. Di nomor 2 ini ada peristiwa kudeta. Kudeta itu artinya tindakan pembalikan kekuasaan. Itulah arti kudeta. Ini terjadi pada tanggal 23 Januari 1950. Lalu di sini jadi pertanyaannya, apa tujuan pemberontakan APRA? Tujuan yang jadi pemberontakan APRA itu adalah mempertahankan berdirinya negara Pasundan. Nah, kalau negara Pasundan pasti kalian sudah tahu, negara Pasundan itu negara federalis. Nah, berarti kalau dibilang RIS itu didirikan oleh Belanda ya, pada tanggal 24 April pada tahun 1948. Nah, jadi kalau dibilang dia negara Pasundan, itu pasti negara yang didirikan oleh Belanda. Nah, jadi tadi Miss bilang soalnya di sini pemberontakan APRA. Jadi di sini terjadi pemberontakan pada tahun 1950. Tujuannya yaitu yang tadi ya, jawabannya B, mempertahankan berdirinya negara Pasundan. Oke, lanjut nomor 3. Berikut ini beberapa latar belakang gerakan APRA kecuali. Nah, di sini jawaban yang paling tepat itu adalah D, mempertahankan berdirinya negara Indonesia Timur. Nah, karena negara Indonesia Timur itu tidak ada hubungannya ke APRA ya. Karena kalau bilang negara Indonesia Timur itu kalian pasti sudah tahu, yang sudah pernah dijelaskan, kalau negara Indonesia Timur itu Sulawesi, Sunda Kecil, dan Kepulauan Maluku. Itulah kalau negara Indonesia Timur. Oke, lalu di sini tadi udah bilang bahwa jawabannya adalah mempertahankan berdirinya negara Indonesia Timur. Itu tidak termasuk ya ke dalam latar belakang gerakan APRA. Lanjut nomor 4, di sini ada soal negara federal yang ingin dipertahankan oleh Andi Agis dalam pemberontakannya adalah di sini dibilang dia negara federal. Kalau negara federal itu artinya adanya pemerintahan yang bekerja sama dan membentuk kesatuan. Itulah arti federal. Nah, jadi di sini yang dipertahankan oleh Andi Agis dalam pemberontakannya adalah jawaban yang paling tepat itu negara Indonesia Timur. Di sini Andi Agis, kenapa dia mempertahankan negara Indonesia Timur? Karena dia ini adalah orang kepercayaan ya, karena dia yang akan mempertahankan negara Indonesia Timur. Dia ini kepercayaan walaupun akhirnya dia ditolak juga memang. Cuman pada akhirnya pemberontakan yang dilakukan berhasil dilakukan. Lanjut nomor 5, di sini ada pertanyaannya. Pada awalnya dalam mengatasi pemberontakan Andi Agis, pemerintah menggunakan cara damai, namun akhirnya mengadakan operasi militer. Juga sebab di sini jawaban yang paling tepat adalah Andi Agis tidak segera melapor sehingga dianggap secara nyata membangkang terhadap NKRI. Nah, kenapa dia membangkang? Karena dia tidak, itu yang seperti jawaban yang tadi, dia tidak melapor secara nyata, jadi dia dianggap membangkang di situ. Makanya jawaban yang paling tepat adalah A. Lalu lanjut nomor 6. Di sini ada pertanyaan, tujuan gerakan Republik Maluku Selatan. Nah, Republik Maluku Selatan ini seperti yang sudah kita bahas, ini adalah jawabannya B, mendirikan RMS. Nah, RMS yang terpisah dari negara Indonesia Timur dan Republik Indonesia Serikat. Nah, itulah jawaban yang paling tepat. Lalu lanjut nomor 7. Di sini ada soalnya, salah satu bukti pemerintah mengatasi RMS dengan cara damai adalah, jawaban yang paling tepat itu C, mengirim Dr. Leimena untuk mengadakan perundingan. Kenapa yang dikirim adalah Dr. Leimena? Jawabannya itu Dr. Leimena ini satu-satunya menteri Indonesia yang menjabat sebagai menteri selama 21 tahun. Dia berturut-turut tanpa terputus. Nah, jadi dia orang kepercayaan yang akan dikirim mengatasi RMS. Memang, dan di sini memang dia ditolak saat menghadiri perundingan ya. Nah, tetapi kenapa dia ditolak? Karena pada saat itu Somokil sudah tidak bergabung lagi di RMS, ya kan, karena dia sudah terlanjur tadi yang ditahan. Lanjut nomor 8. Di sini ada pertanyaannya, pernyataan berikut yang bukan merupakan tujuan digelarnya operasi tegas. Nah, operasi tegas ini sama dengan operasi pengamanan, ya.
Oke, pengamanan yang dibentuk dia itu ada dikatakan PRRI, kepanjangan singkatan dari Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia. Oke, berarti di sini yang pertanyaannya tadi Miss bilang dia pernyataan berikut yang bukan merupakan tujuan digelarnya operasi tegas adalah, jawaban yang paling tepat itu adalah D, menghancurkan gerakan Permesta di Sulawesi. Arti gerakan Permesta itu gerakan militer di Indonesia ya. Kalau dibilang dia gerakan Permesta artinya gerakan militer di Indonesia. Nah, kenapa di sini dia tadi operasi tegas menghancurkan gerakan Permesta di Sulawesi? Kenapa dihancurkan gerakan Permesta di Sulawesi? Karena di sini operasi tegas. Nah, di sini adanya terjadi kekecewaan juga. Di sini adanya kekecewaan para politis dan perwira di daerah dan kebijakan pemerintah pusat yang berbasis Jakarta. Di sini dia pemerintah pusat terlalu mengistimewakan Pulau Jawa, sedangkan dibandingkan pulau luar. Jadi Pulau Jawa itu lebih diistimewakan oleh pemerintah pusat Republik Indonesia. Itulah kalau yang nomor 8. Lanjut nomor 9, latar belakang terjadinya pemberontakan PRRI. Nah, ini tadi udah ada di sejauh PRRI, kepanjangannya itu Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia. Oke, yang jadi jawabannya di sini adalah latar belakangnya yang paling tepat itu D, gagalnya pemerintah mewujudkan pembangunan ekonomi. Nah, karena ada permasalahan keuangan di sini yang terjadi pada saat itu ya. Lalu nomor 10, awal berdirinya gerakan Permesta dimulai saat, jawabannya itu A, diproklamasikannya perjuangan rakyat semesta. Karena tadi Miss bilang bahwa arti gerakan Permesta itu gerakan militer di Indonesia. Jadi itu diawali setelah diproklamasikannya perjuangan rakyat semesta. Nah, oke, anak-anakku yang kelas 9, sampai di sini pelajaran kita. Terima kasih atas kesempatannya. Tetap semangat belajarnya dan kalian bisa masuk ke SMA favorit yang sesuai dengan hati kalian. Terima kasih, selamat sore.